Di dalam trailer Thor Love and Thunder ini banyak hal yang cukup mengejutkan kita semua. Mulai dari Jane yang bisa ngangkat Mjolnir dan membuat kita sedikit kebingungan apakah Jane berasal dari universe utama MCU atau malah dari universe lain. Pada video kali ini kita akan membahas mengapa dan bagaimana Jane Foster bisa mengangkat palu tersebut. Dan kita juga akan membahas salah satu detail adegan dari Jane yang ada pada trailer tersebut. Apakah Jane di sini berasal dari universe lain? Mari kita bahas. Jane Foster muncul pertama kali dalam komik Journey into Mystery yang ke-83. Karakter ini tentunya menjadi pertanyaan kita kenapa tiba-tiba bisa muncul dalam film Thor yang keempat dan megang Mjolnir lagi. Jane Foster beberapa kali muncul dalam kancah perfilman Marvel. Mulai dari Thor pertama sampai dia terakhir muncul dalam film Thor The Dark World. Jane Foster juga merupakan seorang yang cerdas. Ia sampai direkrut oleh S.H.I.E.L.D. Tentunya ini yang menjadi pertemuan awal antara Thor dan Jane. Hingga akhirnya ia berpisah setelah kejadian Thor The Dark World. Udah nggak usah terlalu lama basa-basi, bagaimana Jane bisa mengangkat palu Thor? Pada versi komik, ada sejumlah penyampaian cerita tentang kehidupan Jane yang memang sedikit berbeda dalam versi film. Jane Foster semula adalah suster yang bekerja untuk Dr. Donald Blake, yang beneran ilmuwan astronomi. Sedangkan di universe MCU, Donald Blake adalah identitas manusia yang diberikan Jane kepada Thor. Kemudian Dr. Donald Blake itu jatuh cinta kepada Jane. Namun Thor merusak hubungan mereka dan akhirnya hubungan mereka harus berakhir. Singkat cerita, Jane dikisahkan menjadi dokter dan mengidap penyakit kanker. Ketika Jane berjuang melawan kanker, Jane didatangi oleh Nick Fury yang memberitahu Thor telah kehilangan kelayakannya untuk memegang Mjolnir. Pada kisah original sin dan The Unworthy Thor di Marvel Comics, Thor kehilangan kekuatannya setelah berhadapan dengan Gorr the God Butcher. Dalam pertarungan tersebut, Gorr berhasil memberikan sebuah pengertian dan menyisipkan keraguan dalam benak Thor bahwa para dewa itu tidak pantas punya kekuatan yang selama ini dibanggakan. Nah, mungkin dari sini Thor mulai bimbang, apakah yang dikatakan oleh Gorr itu benar? Pada saat itulah Nick mulai menyuruh Jane untuk mencoba mengangkat Mjolnir itu, dan ia berhasil mendapatkan kekuatannya dan membantu Thor melawan Gorr the God Butcher. Itu di komik. Mari coba kita bahas di universe MCU. Bagaimana Jane bisa mendapatkan kekuatannya? Ini coba kita bedah dengan kesoktahuanku ya. Teori pertama, kita anggap saja Jane di trailer tersebut berasal dari timeline utama. Mjolnir di sini kita anggap juga berasal dari timeline utama. Dilihat dari retakan-retakan Mjolnir yang sudah dihancurkan oleh Hela dalam film Thor Ragnarok. Jane sendiri setelah berpisah dengan Thor pada 2013, mungkin ia tetap belajar tentang astrofisikanya dan lanjut sampai sekarang. Namun ia berpisah dengan Darcy. Dimana yang kita lihat pada series WandaVision, hanya ada Darcy saja. Sedangkan yang kita tahu Darcy dan Jane merupakan partner yang cukup dekat. Mengapa demikian? Mungkin Jane dan Darcy terpisah karena snap Thanos kali ya. Terus mereka belum ketemuan lagi. Mungkin sampai saat ini Jane masih mengikuti dan kepo soal Thor. Mungkin karena masih cinta kali ya. Seperti ada pada komik, Jane di timeline utama ini mengidap kanker. Kemungkinan penyebab Jane mengidap kanker adalah karena Aether. Karena yang kita tahu Aether itu masuk ke tubuh Jane dan mungkin menjadi berkembang di dalam tubuhnya yang mengakibatkan ia menderita kanker. Berarti udah lama ya Jane mengidap kanker itu. Kasihan. Pada Thor Ragnarok, Odin sedang nyantui di Norway. Tentunya Thor dan Loki menghampirinya. Setelah saat Odin pergi, tiba-tiba Hela datang dan menghancurkan palu dari Thor.
Nah, pada saat Thor dan Loki akan kembali ke Asgard, muncul Bifrost yang dibuka oleh Scourge. Dan dari sinilah Jane dan Darcy dapat mendeteksi keberadaan Thor. Dengan masih melawan kanker, Jane di sini langsung kepo dengan apa yang terjadi di Norway. Pada saat sudah sampai di Norway, Jane kaget melihat palu milik mantannya itu hancur. Dan dibawalah palu itu kepada Nick Fury untuk disimpan. Kemudian pada saat event Infinity War, kita mendapati bahwa Avengers telah kalah dan Jane ikut menghilang. Pada saat semua sudah kembali, Nick menyerahkan pecahan palu itu kembali kepada New Asgard. Dan warga Asgard di sini membuat monumen Mjolnir untuk mengenang Odin. Pada saat Jane kembali dengan kondisinya masih melawan kanker, ia mengunjungi New Asgard. Mungkin di sini Jane sudah sangat menderita hingga hampir mati. Dan secara misterius hidupnya berubah ketika dia melihat dan mengunjungi monumen itu. Ia tiba-tiba bisa mengangkat dan menyatukan kembali Mjolnir dari Thor dan menjadi The Mighty Thor. Sebenarnya di sini Mjolnir aslinya adalah sebuah energi. Yang bisa kita lihat di dalam trailer terdapat energi biru yang ada pada Mjolnir itu. Palu atau Mjolnir itu hanyalah sebuah media untuk tempat tinggal energi itu. Ini memungkinkan bahwa mengapa palu Thor seakan-akan memiliki jiwa untuk memilih siapa yang berhak memilikinya. Di sini Thor setelah Endgame menyerahkan semua tahtanya kepada Valkyrie untuk memimpin Asgard. Dan Thor pun pergi melalang buana dengan Guardians of the Galaxy. Yang tentu ia tidak tahu menahu soal Jane main ke New Asgard. Mungkin Valkyrie yang lebih mengetahui dan menjadi saksi bagaimana Jane mendapatkan kekuatannya. Kemudian untuk teori yang kedua, Jane berasal dari universe yang berbeda. Banyak fans Marvel yang berteori bahwa Jane merupakan varian dari Thor. Kemungkinan ini diperkuat setelah melihat series Loki, bahwa yang kita tahu muncul Lady Loki atau Sylvie. Dari sini kita mungkin bisa berteori, kalau ada Lady Loki berarti ada Lady Thor dong. Dalam potongan trailer, ketika Jane naik kuda, ia keluar dari ledakan api. Mungkin ini adalah pintu multiverse yang tidak sengaja aktif karena beberapa peristiwa di MCU yang sudah agak sedikit broken. Kuda itu adalah kuda terbang milik Valkyrie, di mana kuda terbang itu biasanya digunakan untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Mungkin juga dalam universe Thor versi Jane ini hanya ia yang tersisa dengan kuda milik Valkyrie itu. Karena mungkin ada serangan dari Hela yang membantai seluruh warga Asgard pada saat Ragnarok. Kemudian teori ini diperkuat lagi dengan Jane yang tiba di sebuah basement dengan adanya patung dewa-dewi kosmik multiverse. Di sebelah kiri kita melihat ada patung dengan wajah tengkorak yang merefer pada karakter Death. Death sendiri merupakan entitas dewa yang merepresentasikan kematian atau kehancuran. Kemudian di sebelah kirinya ada patung dengan wajah bertentakel yang merefer pada karakter Ion. Ion sendiri merupakan entitas dewa yang merepresentasikan konsep waktu yang mengatur universe dan dikendalikan di universe-nya sendiri. Di sebelah kirinya ada patung dengan kepala botak yang merefer pada karakter Infinity, entitas dewa yang merepresentasikan ruang dan waktu. Di sebelah kanan Jane ada patung dengan 3 wajah yang merefer pada The Living Tribunal, entitas dewa yang merepresentasikan pengawas dan penjaga keseimbangan multiverse. Sudah ada bau-bau multiverse nih. Kemudian di sebelah kirinya lagi ada patung yang sudah tidak asing lagi, yaitu The Watcher, yang sudah muncul dalam series What If. Ia merupakan ras alien tertua di bumi yang memiliki tugas untuk mengumpulkan berbagai macam pengetahuan di multiverse tanpa ikut campur dengan urusan manusia. Dan di sebelah kanannya lagi ada patung dengan penutup wajah yang merefer kepada One Above All, sebuah entitas dewa yang memimpin kaum celestial.
dan bertugas untuk menciptakan semua makhluk di universe. Kemudian dilihat dari setting lokasinya, kemungkinan Jane mendarat di The Star Chamber, sebuah dimensi di mana biasa digunakan para entitas kosmik untuk rapat membahas apa yang perlu dibahas. Mungkin ia sengaja dipanggil karena melakukan kesalahan di universe-nya. Dan kita lanjut ke Jane yang bisa megang Mjolnir. Ketika multiverse sedang kacau, Jane varian terlempar ke universe utama, dan secara ajaib palu yang sudah hancur itu bisa bersatu dan kembali ke tangan Jane. Tentu karena dalam universe Jane sendiri ia sudah menjadi Thor. Mungkin Mjolnir di universe Jane itu lupa ke bawah atau mungkin hancur pada peristiwa Thor Ragnarok. Pada akhirnya Jane dan Thor teaming up untuk melawan Gorr the God Butcher. Tapi kok ada adegan di mana Thor dan Jane sedang ngobrol masalah kapan sudah tidak bertemu? Kayaknya malah Jane emang bener dari universe utama MCU ya. Aduh, jadi bingung. Tapi seenggaknya di sini kita coba berteori untuk menjawab sedikit kemungkinan yang akan dihadirkan di filmnya nanti. Tentu dengan kesoktahuanku ya. Mungkin itu saja yang bisa dibahas tentang bagaimana Jane bisa mengangkat Mjolnir. Dan mungkin juga teori-teori yang sudah tadi kita bahas bisa muncul di filmnya nanti. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian memiliki teori lain, silahkan tulis di kolom komentar.